Dalam hiruk-pikuk sepak bola nasional yang tengah mencari arah, sebuah nama besar dari Eropa kembali mencuat. Nama yang menyulut harapan, sekaligus perdebatan. Giovanni van Bronckhorst, sosok elegan yang pernah mengangkat trofi sebagai pemain top dunia, kini ramai didorong menjadi pemimpin baru Timnas Indonesia. Dan yang pertama kali menyorotnya, media Inggris, Football Insider 247. Sebuah laporan eksklusif, mereka membuat publik tanah air sontak menoleh. Giovanni van Bronckhorst jadi kandidat pelatih Timnas Indonesia. Begitu bunyi headline yang langsung menyebar seperti api tersulut angin kencang. Apa benar? Van Bronckhorst, asisten pelatih Liverpool yang kini bekerja bersama Arne Slot di Premier League. Ya, itulah kabar yang sedang menggema. Karena setelah Patrick Kluivert resmi didepak dari kursi pelatih usai gagal meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Posisi pelatih tim Garuda ini masih dibiarkan kosong. Tanpa pemimpin, tanpa nakoda jelas. Dan di tengah situasi yang rapuh itu, muncullah sebuah harapan yang memiliki jejak dan akar yang tak bisa dipungkiri. Avvolgente e arriva McTominay! Spaccata! Un gol che profuma di scudetto! Akar Indonesia yang tak pernah hilang. Van Bronckhorst bukan sekadar sosok dari Belanda. Darah Indonesia mengalir dalam dirinya. Sang ibu berasal dari Maluku, tanah yang kaya budaya, penuh sejarah, dan cinta sepak bola yang tak kenal batas. Hubungan Indonesia-Belanda dalam sepak bola pun kembali menjadi sorotan. Dari naturalisasi hingga deretan pemain keturunan yang kini membela Garuda. Dan kini, tak hanya pemain, pelatih pun bisa jadi ikut terseret dalam ikatan sejarah itu. Bayangkan, seseorang yang memiliki darah Nusantara, berdiri di garis teknis, memimpin Garuda terbang lebih tinggi. Indah bukan? Setidaknya untuk dibayangkan. Jejak berprestasi di Eropa. Lalu, bagaimana dengan rekam jejak Van Bronckhorst? Apakah nama ini pantas menjadi harapan baru Indonesia? Jawabannya, bukan hanya pantas, tapi layak diperhitungkan. Ia bukan sekadar asisten pelatih. Ia pernah berdiri sebagai pelatih kepala klub-klub besar. Feyenoord, Guangzhou RNF, Rangers FC, hingga Besiktas. Bersama Feyenoord, ia mengakhiri puasa gelar Eredivisie dan mengangkat trofi Liga pada musim 2016-2017. 2 piala KNVB juga pernah ia rengkuh di sana. Di Skotlandia, ia mempersembahkan piala Skotlandia untuk Rangers. Dan di Turki, ia membawa Besiktas menuju puncak Piala Super Turki 2024. Seorang pemenang, seorang pemimpin yang terbiasa menghadapi tekanan di liga-liga besar Eropa. Kenapa Indonesia? Kenapa sekarang? Pertanyaan itulah yang muncul di benak banyak orang. Mengapa Van Bronckhorst tertarik? Apa untungnya bagi seorang pelatih Eropa melatih di Asia Tenggara? Jawabannya mungkin sederhana. Saat ini Liverpool sedang terpuruk di Premier League. Situasi yang tidak stabil bisa menjadi celah bagi Van Bronckhorst untuk mencari tantangan baru. Dan Indonesia dengan fanbase sepak bola yang luar biasa besar. Bukan pekerjaan kecil, tapi panggung yang menjanjikan gengsi dan kejayaan baru. Indonesia menawarkan sesuatu yang berbeda. Sebuah misi yang bukan hanya soal taktik dan kemenangan, tapi soal kebangkitan. Jika ia berhasil, namanya akan tertulis sebagai legenda yang mengubah arah sejarah sepak bola negeri ini. Namun, harapan selalu dibayangi keraguan. Meski kabar ini membuat pendukung Timnas optimis, banyak juga yang bertanya-tanya, apakah benar Van Bronckhorst akan datang? Apakah PSSI siap memberikan fasilitas terbaik? Apakah kualitas pemain kita mampu memenuhi standar pelatih Eropa? Karena sejarah mengajarkan,
Pelatih kelas dunia tidak selalu mampu menjinakkan kerasnya realita sepak bola Indonesia, dari cara kerja federasi hingga tuntutan publik yang tidak pernah habis. Van Bronckhorst mungkin memiliki DNA Indonesia, namun sepak bola Indonesia jauh lebih rumit daripada sekadar hubungan darah. Harapan baru dari tanah Eropa. Saat ini, semuanya masih sebatas rumor, masih berupa pembicaraan dan pemberitaan yang belum tentu berujung pada kepastian. Namun satu hal yang jelas, nama Giovanni Van Bronckhorst telah menyalakan lagi bara semangat pendukung Garuda. Karena kita semua merindukan pelatih yang mampu memberi arah, pelatih yang berani mengubah mentalitas, pelatih yang datang bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk membangun warisan. Apakah Van Bronckhorst adalah jawabannya? Apakah ia akan menjadi pemimpin baru Garuda? Kita hanya bisa menunggu dan berharap bahwa langit merah putih suatu hari nanti akan kembali berkibar lebih tinggi bersama pelatih yang juga punya tanah untuk dipanggil sebagai rumah. Giovanni Van Bronckhorst, akankah ia menjadi masa depan timnas Indonesia? Waktu yang akan menjawab, ini adalah sepak bola, dan inilah Indonesia.